Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sudah masuk semua? Udah, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja ya, adik-adik semua ya. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warahmatullahi wabarakatuh. adik-adik Siang, semua. Pak. Ini pertemuan terakhir ya, pertemuan 12 ya, betul ya? Iya, Oke, Pak, pertemuan terakhir. oke. Hari ini kita bahas pertemuan 12 ya. Nanti PPT-nya saya kirimkan ya, adik-adik sekalian ya. Saya jalankan dulu ininya, berjalan nggak slide-nya? Jalan, Pak. Jalan ya. Oke, baik, kita mulai saja ya supaya jam jam 2:30 mungkin sudah bisa selesai ya adik-adik sekalian. Tinggal nanti saya menyetorkan nilai soal ya kepada Pak Alif ya dan rekan-rekan di sana terkait dengan UAS ya. Terkait dengan UAS, bentar. Ya. Oke. Pada pertemuan terakhir ini ya adik-adik sekalian, saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian itu terkait dengan konsep manajemen risiko keselamatan pasien. Nah, di mana ya konsep manajemen risiko dalam keselamatan pasien ini merupakan salah satu strategi khusus ya, strategi yang membutuhkan keterampilan yang sangat khusus ya dalam implementasi keselamatan pasien ya. Kebetulan saya juga sering sekali mendampingi, membina, menemani teman-teman profesional di rumah sakit ya dalam pengelolaan manajemen risiko itu sampai dengan praktiknya ya. Tapi kali ini saya tidak akan sampai dengan praktik ya adik-adik sekalian. Adik-adik bisa cari sendiri nanti referensi untuk praktiknya ya. Untuk praktiknya ya nanti akan saya berikan sebuah form ya kepada adik-adik sekalian ya. Setelah nanti form itu nanti adik-adik coba cari referensi gitu ya. Nanti diisi gitu ya formnya tersebut ya. Gitu ya. Nanti silakan coba diisi formnya ya gitu ya. Nanti akan saya berikan formnya. Gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang disebut dengan manajemen risiko gitu ya? Manajemen risiko ini ya itu adalah merupakan salah satu strategi ya dari rumah ya, atau dia lebih sebut dengan manage ya, memanage risiko ya. Yang namanya risiko itu kan belum pasti terjadi ya kan, belum terjadi yang namanya risiko, jadi masih potensial. Nah, dia masih potensial, gitu ya, belum pasti terjadi gitu. Nah, maka dalam itu ya sebenarnya sebelum adik-adik memahami manajemen risiko, ada sebuah regulasi yang harus adik-adik pahami ya di peraturan menteri. Nah, ini saya beli catat yaitu PMK nomor 25 ya tahun 2019. Ini adalah tentang manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kemenkes itu ya. Nih. Nomor 25 tahun 2009 risiko terintegrasi di lingkungan Menkes. Nah, yang mana yang biasanya banyak terjadi di manajemen risiko itu ya? Itu salah satunya itu adalah manajemen risiko keselamatan pasien ya. Yang kedua itu adalah manajemen risiko K3RS. Yang ketiga itu adalah manajemen risiko PPI ya. PPI tahu PPI? PPI tahu nggak PPI? Yang organisasi perawat itu ya, Pak? Bukan, itu PPNI. Oh, beda ya, Pak?
Kalau PPI itu adalah pencegahan penyakit infeksi, ya. Nah, ada keselamatan pasien, K3RS, PPI, yang keempat itu keselamatan dan fasilitas, atau yang disebut dengan yang namanya MFK. Tuh, ya, ini manajemen risiko terintegrasi di rumah sakit. Nah, khusus untuk ini yang akan kita bahas itu adalah manajemen risiko keselamatan pasien, ya. Nah, apa sih pengertian dari manajemen risiko? Ya, manajemen risiko itu adalah ya suatu tindakan yang sistematis dan terstruktural, ya. Apa yang dimaksud dengan sistematis dan terstruktural? Itu tidak boleh melangkah-langkah. Jadi ada urutannya, gitu ya. Urutannya apa? Ya, urutannya itu mulai dari melakukan identifikasi, ya. Kemudian itu ada risk assessment. Ya, di risk assessment itu nanti akan ada probability, ada severity, ya. Kemudian itu timbullah skalanya nanti, ya. Skalanya itu berbentuk ya apakah resiko keselamatan pasien di rumah sakit itu tinggi, ya, rendah, atau sedang, gitu ya. Itu akan timbul nantinya. Baru di terakhir itu adalah pengendalian, ya, pengendalian di manajemen risiko tersebut. Nah, itu yang nama terintegrasi, dan itu belum belum menyebabkan belum pasti terjadi, gitu ya. Kemungkinan saja bisa tidak terjadi, kemungkinan, tapi kemungkinan juga bisa terjadi. Maka dalam itu adalah bagaimana penilaiannya nanti, gitu ya. Biasanya ada nilai 1 sampai dengan 5, ya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ya, ini ya, kompetensi dasar saya kepada adik-adik memahami manajemen risiko dalam keselamatan pasien dulu, gitu ya. Nah, cukup memahami dulu saja ya, karena ini kalau berbahas manajemen risiko itu membutuhkan pelatihan yang lebih lanjut ya, adik-adik sekalian, dan itu pelatihannya lebih kurang 2 harian, gitu ya, teman-teman ya. Tuh, kalau mau ikut di manajemen risiko keselamatan pasien atau manajemen risiko rumah sakit. Nah, kebetulan minggu depan itu ada jadwal ya, ada jadwal pelatihan. Kalau adik-adik mau ikut ya monggo, silahkan itu ya. Itu harganya 300.000 ya. Itu dapat sertifikat nantinya ya, adik-adik. Monggo kalau mau ikut nanti bisa hubungi saya tuh. Nanti saya sambungkan ke pihak manajemen, gitu ya. Itu nanti adik-adik akan ketemu dengan teman-teman perawat, dokter di situ itu ya, yang belajar tentang manajemen risiko itu. Di manajemen risiko terintegrasi. Nah, itu. Nah, untuk mahasiswa ini ya, untuk pertemuan kali ini saya memberikan pemahaman dulu, gitu ya, pada manajemen risiko sesuai dengan silabusnya, gitu ya. Kemudian, nah, indikatornya dalam keberhasilan itu ya menjelaskan pengertian manajemen risiko pada keselamatan pasien sampai dengan menjelaskan proses-prosesnya. Ya. Proses-proses manajemen risiko atau yang disebut itu adalah langkah nantinya ya. Langkah dalam manajemen risiko keselamatan pasien. Tuh. Nah, kita coba lihat di kasus 1. Coba semuanya baca di situ. Baca dulu semuanya. Seorang dokter memutuskan untuk melakukan transfusi darah. Ya. Karena HB sang pasien itu rendah. Keputusan ini disetujui oleh pasien dan keluarga pasien. Gitu ya. Timbullah di situ ada kontrak terpetik dan timbul kewajiban dokter. Gitu ya. Pada saat akan melakukan transfusi, dokter lupa untuk mengecek ulang. Ya. Tuh. Dokter lupa untuk mengecek ulang apakah darah yang akan diberikan sesuai dengan golongan darah pasien itu atau tidak. Ya. Beberapa saat setelah transfusi, pasien mengalami reaksi alergi berat. Ya. Nih. Tolong semuanya dibaca ya. Alergi berat mengakibatkan biaya perawatan ya, nih, bertambah.
ya. Nah, setelah diselidiki ternyata golongan darah donor dan darah pasien tidak sesuai karena dokter tidak melakukan pengecekan ulang. Ya kan, di situ ya yang menyebabkan pasien mengalami reaksi alergi berat. Nah, di sini berarti sudah ada hubungan sebab dan akibat. Berarti di dalam kasus nomor 1 ini sudah ada kerugian belum adik-adik? Sudah, Pak. Apa kerugiannya di situ? Ini apa terjadinya alergi berat akibat dokter tidak mengecek darah yang didonorkan kepada pasien. Oke, itu masuk dalam malpraktik atau bukan? Malpraktik, Pak. Iya, oke. Berarti di sini sudah terjadi medical error. Ya, di situ sudah malpraktik. Kasus 2, nih, setelah transfusi darah, pasien terinfeksi HIV. Ya, atau hepatitis. Atau malah Stephen Johnson ya, SJS ya, maupun TENS ya, toxic epidermal necrosis syndrome. Nah, ini kasus kedua. Ya. Ini kenapa pentingnya itu manajemen risiko. Nah, KTD dalam manajemen risiko, dalam kasus pertama tadi, apa kejadian yang tidak diinginkannya adik-adik? Kasus pertama tadi. Ini terjadinya alergi pada pasien. Ya, itu sudah resikonya. Kejadian yang tidak diinginkannya apa? Pendonoran darah tidak sesuai pada darah pasien, Pak. Iya, itu ya. Apa namanya itu kesalahan dalam pendonoran darah ya, transfusi. Nah, inilah yang harus dikelola sesuai dengan memerlukan yang namanya manajemen risiko. Tentunya saya bilang semua tindakan medis ya di rumah sakit itu pasti mempunyai yang namanya resikonya masing-masing. Semua tindakan medis itu. Ya, bisa saya bilang semua tindakan medis itu tidak ada yang tidak mempunyai resiko. Pasti mempunyai resikonya masing-masing. Maka dalam itu ya, dalam keselamatan pasien ini pentingnya adik-adik dikenalkan dengan yang namanya manajemen risiko. Pentingnya dikenalkan manajemen risiko. Ya salah satunya itu untuk mengetahui risiko-risiko yang akan terjadi ketika nanti dilakukan tindakan medis kepada pasien. Itu ya. Tentunya itu yang harus kita ketahui. Gitu ya. Sehingga apa? Ya nanti dengan harapan ya apa yang namanya masalah keselamatan pasien ini atau medical error ya itu bisa dicegah. Ya saya tidak berbicara tidak mungkin terjadi Pak di rumah sakit kami Pak. Kami sudah punya tim ahli keselamatan pasien, tim ini tim itu ya, tim ahli K3, tim PPI. Ya kemungkinan saja yang namanya keselamatan pasien itu atau kecelakaan pada pasien itu bisa saja terjadi dalam melaksanakan tindakan kepada pasien tersebut atau asuhan pasien tersebut. Kemungkinan saja bisa terjadi. Gitu. Maka siapa yang paling tepat dalam melakukan manajemen risiko ini? Itu adalah tim manajemen risiko rumah sakit dan keselamatan pasien. Tuh. Jadi ada di situ ya, di rumah sakit itu ada yang ada timnya sendiri dalam tim manajemen risiko ini. Biasanya siapa di situ adalah orang-orang yang terampil dalam melakukan manajemen risiko. Orang-orang yang terampil di situ siapa saja, dia sudah mendapatkan pelatihan. Gitu ya, dalam pengelolaan manajemen risiko. Gitu ya. Nah, itulah kenapa KTD ini ya harus dikelola melalui manajemen risiko. Ya. Nah, apa itu risiko? Menurut teman-teman apa? Menurut adik-adik risiko itu apa? Kejadian yang terjadi pada suatu tindakan.
Kejadian yang terjadi pada suatu tindakan. Ada lagi? Sesuatu hal yang mungkin terjadi akibat suatu tindakan. Kejadian yang terjadi akibat suatu tindakan. Ada lagi? Ada lagi? Nah, itu resiko adalah peluang yang terjadi dalam hal tersebut, yaitu adalah masalah keselamatan pasien. Nah, resiko pelayanan melekat pada pelayanan pasien. Jadi sudah jelas saya jelaskan tadi ya, di dalam setiap pelayanan itu ya, pasien atau pelayanan apapun itu ya, itu mempunyai resikonya masing-masing. Gitu ya. Ya, jelas ya, peluang yang terjadi akibat dari suatu tindakan. Ya, bisa terjadi, bisa iya. Bisa tidak, bisa iya. Namanya juga masih peluang gitu ya. Masih peluang, berarti kalau peluang itu ya belum tentu terjadi, tapi ya kemungkinan terjadi itu ada gitu ya. Namanya peluang. Jadi masih potensial dia itu ya. Masih suatu bentuk yang potensial dia itu ya, adik-adik sekalian ya, di dalam manajemen risiko ini. Nah, itu makanya diperlukanlah orang yang mampu mengelola manajemen satu ya, perubahan budaya kerja, reaksi dari penanggulangan ya, kemudian ada pencegahan dan pengelolaan. Nah, ini ya. Jadi apa itu ya manajemen risiko, perubahan budaya kerja, reaksional dan penanggulangan. Atau di sini mungkin lebih tepat kita sebut dengan ada. Nah, setelah itu ya, nah ini kan nanti ada pencegahan ya, nanti akan ketemu di situ. Identifikasi nanti akan ada yang namanya risk assessment. Nah, di risk assessment ya nanti itu akan ada yang namanya probability atau peluang. Nah, kemudian satu lagi itu ada yang namanya keparahan atau dampak. Nah, barulah dua ini ya nanti akan keluar skala. Nah, disinilah nantinya akan keluar yang resiko tinggi ya, resiko sedang, dan resiko rendah. Barulah yang ini pencegahannya atau pengendalian, pengelolaannya. Nah, di sini ada yang namanya pengelolaan dan pengendalian. Nah, tuh. Ya, ini suatu proses manajemen resiko. Jadi ya kalau membahas manajemen risiko ya adik-adik harus tahu dulu dong bahaya-bahaya yang ada di rumah sakit tersebut atau bahaya-bahaya yang ada di masalah keselamatan pasien. Gitu ya. Itu harus tahu tuh, ya. Ya, tadi salah satu contoh kalau kita melakukan transfusi darah, bahayanya kan itu adalah darah atau bahan kimia tersebut, cairan kimia. Resikonya ya bisa menyebabkan alergi. Ya, atau bisa menyebabkan dampak yang negatif kepada pasien gitu ya. Nah, itu yang harus kita ketahui dalam manajemen resiko. Nah, apakah resiko itu dapat dicegah? Betul. Ya. Ya. Contoh resiko klinis ya. Organisasial dan non klinis. Ya. Resiko itu sebenarnya dapat dicegah. Gitu ya.
Saya tidak bilang tidak mungkin terjadi, ya, hanya membicarakan dapat dicegah, ya, karena secara konsep teorinya yaitu, ya, kalau berbicara manajemen risiko ya ada risiko klinis, ya, kemudian ada risiko organisasi, ada risiko finansial dan non klinis, ya. Maka dalam ini ya manajemen risiko itu ya sebenarnya saya bilang ya berkaitan sekali dengan yang namanya K3. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja kalau yang non klinis. Kalau yang klinis ya berhubungan dengan yang namanya keselamatan pasien, PPI. Ya, kalau non klinis ini ya K3 dan MFK. Manajemen fasilitas keselamatan. Kalau finansial ya Menris keuangan gitu ya. Nah, kalau organisasi yaitu manajemen risiko di konteks organisasi ya berarti berhubungan dengan apa? Itu ada eksternal ya, peluang eksternal dan internal. Nah, kalau peluang atau strength yang ada di internal ya kekuatan organisasi itu sendiri. Ya kalau eksternal ya kekuatan organisasi orang lain. Gitu ya di dalam manajemen risiko ini. Tapi ya nanti kita akan selalu berfokus di klinis ini ya teman-teman ya. Selalu berfokus di klinis ini. Nah tujuannya ya ini adalah menciptakan ya yang namanya risiko ya aman gitu ya, safe, baik bagi organisasi, baik itu bagi pasien, baik itu karyawan. Ya sudah saya jelaskan tadi kalau pasien ya berhubungan dengan keselamatan pasien, PPI. Ya, kalau karyawan nanti berhubungan dengan manajemen risiko K3 dan MFK kalau di rumah sakit itu ya. Nah, itu ya organisasi tadi ya, organisasi atau apa namanya kelangsungan organisasi rumah sakit ya. Tuh. Jadi apa? Tujuannya itu adalah menciptakan lingkungan kerja ya yang aman atau safe. Nah, gitu. Sedangkan apa pengertian dari aman tersebut? Ya, aman itu adalah suatu kondisi ya yang bahayanya sudah dikendalikan. Gitu, ya. Suatu kondisi yang bahayanya sudah dikendalikan. Tapi apakah kemungkinan Pak walaupun bahayanya sudah dikendalikan terjadi apa namanya resiko ya kemungkinan saja terjadi gitu ya, namanya manajemen resiko kan masih peluang ya, itu kemungkinan saja kok bisa terjadi gitu ya. Nah itu, nah kemudian kita fokus di manajemen resiko keselamatan pasien. Itu adik-adik bisa lihat tuh situ ya, manajemen resiko keselamatan pasien, pendekatan untuk mengenal ya keadaan yang menempatkan pasien pada suatu resiko atau tindakan untuk mencegah terjadinya resiko tersebut. Tadi ya seperti contoh kasus transfusi darah. Seperti contoh tadi yang ada yang tertular HIV ya dan apa namanya itu hepatitis ya. Dalam pemberian obat apa namanya itu antibiotik kemungkinan bisa resiko Steven Johnson, kemungkinan terjadi alergi dan segala macamnya, itu ya, sehingga ya kita harus tahu, gitu. Nah, bahaya-bahaya yang ada di dalam keselamatan pasien tersebut, tuh ya. Nah, elemen struktur manajemen risiko di situ ya, yang harus kita tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Ya, itu adalah tim Menris RS. Menris rumah sakit. Ya, terdiri dari siapa saja? Menris KP, keselamatan pasien, Menris MFK, ya, kemudian itu Menris apa namanya itu K3, ya, satu lagi itu
Menris PPI. Nah, siapa yang bertanggung jawab di situ ya? Nah, kemudian tim Menris ini di bawahnya siapa? Ya, di bawah Direktur RS. Nah, di bawah Direktur Rumah Sakit. Nah, kemudian di situ ada manajer dan program-programnya. Ya, manajer di sini ya bisa disebut dengan manajer ruangan atau manajer umum ya. Kalau ruangan itu ya teman-teman ya pengelolaan di ruangan, tentunya perawat di ruangan itu ada satu ya di setiap masing-masing ruangan itu ya ada satu yang tergabung dalam timnya Menris di ruangannya masing-masing. Gitu ya. Kemudian ada komunikasi. Ya. Nah, komunikasi dari apa ini ya? Langkah-langkah Menris. Ya. Tadi masih ingat yang saya sebutkan mulai dari biaya sampai dengan pengendalian. Nah, itu semua harus dikomunikasikan. Gitu ya, itu semua harus dikomunikasikan. Kemudian itu ada koordinasi. Koordinasi kepada siapa? Semua pihak ya. Semua unit atau instansi. Ya. Siapa saja? Baik perawat di UGD, perawat inap ya. Ranap ya. Oka ya. Kemudian itu ya perinatologi atau yang lainnya ya, teman-teman ya. Tuh ya. Nah, itu ada tuh ya, teman-teman semua. Kemudian ada yang namanya accountability. Nah, apa itu accountability? Yaitu adalah ketepatan ya, keakuratan dan segala macamnya. Tuh dalam elemen manajemen resiko ini ya, teman-teman ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Tidak ada? Nih, lanjut. Ini silakan difoto. Kalau adik-adik mau tahu, inilah proses manajemen risiko. Contoh, kita bahas satu ya, karena tujuannya memperkenalkan, menetapkan ruang lingkup manajemen risiko. Berarti di sini ada yang namanya proses kegiatan. Kasus kita tadi apa? Transfusi darah ya, melakukan transfusi darah. Nah, bahaya apa tadi yang ada di sana dalam kasus nomor 1 tadi adik-adik? Terjadinya alergi, Pak. Bahayanya dulu, itu resikonya. Terjadi kesalahan transfusi darah, Pak. Seperti salah jenis darahnya. Ya, golongan darahnya. Itu bahayanya. Ya. Nah, dari identifikasi itu bahaya, ini kan bahaya. Kemudian resikonya apa tadi? Alergi ya, Pak. Nah, itu dia alergi. Nah, alergi. Sekarang kita ada analisa nih. Analisa ini ya terdiri dari 2 juga. Ya. Apa itu? Yaitu peluang tadi ya dan dampak tadi. Nah, di sini akan kita kasih nilai. Ya, nilainya itu adalah 1 sampai dengan 5 gitu ya. Nanti formnya saya berikan, nanti ada adik pelajari ya formnya ya. Ada di situ ya, form manajemen risiko keselamatan pasien. Ada di situ. Ya. Nah, itu ya 1 sampai dengan 5. Nilainya 1 sampai dengan 5. Dampak juga 1 sampai dengan 5. Ya, 1 sampai dengan 5 juga. Misalkan di situ Mbak siapa tadi yang barusan jawab? Siapa tadi yang barusan jawab? Iya. Siapa?
Iya, Pak. Dia. Iya. Siapa kurang jelas? Iya, Pak. Dia. Iya. Tia. Ya, betul. Pakai F. Nah, Via. Iya, Pak. Nah, soalnya saya nggak bisa lihat ininya. Kalau udah buka PPT itu nggak bisa lihat ininya, apa namanya itu, Zoom, apa namanya itu, Google-nya gitu ya, teman-teman. Misalkan dikasih nilainya 4 di sini sama Via ya. Di sini dikasih nilai 3. Nanti adik-adik pelajari itu risk grading metriknya ya. Nanti saya berikan formnya. Berarti di sini yang namanya apa namanya itu evaluasi dari risiko itu adalah pengkalian dari probability dan severity. 4 kali 3 berapa? 12. Berapa? 12, Pak. 12. Berarti 12 ini dalam kategori apa? Nah, PR catat. Adik-adik cari risk grading metric. Tolong difoto ini nanti ya setelah selesai saya catat ini ya. Risk grading metric. 12 ini dalam kategori apa dianya? Apakah dalam kategorinya berat ya? Dalam kategori tinggi, dalam kategori sedang, atau dalam kategori rendah? Nah, anggap di sini dia itu adalah 12 itu biasanya sedang sih ya. Nah, di sinilah pengendalian resikonya. Apa yang harus adik-adik kendalikan? Berarti dia 12 ya nilainya, 12 ya. Itu apa namanya dalam kategori sedang. Menurut adik-adik, untuk kasus nomor 1 tadi, apa yang harus dilakukan tindakan pengendaliannya? Pengendalian itu setelah terjadi atau sebelum terjadinya, Pak? Untuk mencegah terjadinya, baik setelah terjadi atau sebelum terjadi. Kalau untuk mencegah terjadinya, yang pasti sebelum melakukan transfusi, melakukan pengecekan kembali ya, Pak, soal golongan darah. Pengecekan ya. Kemudian, setelah pengecekan, tepat, masih ingat benar pasien, benar tindakan, benar obat, itu masih ingat nggak? Masih ingat ya? Lupa, Pak. Nah, itu nanti dipelajari lagi ya. Itu adalah lakukanlah yang namanya benar pasien, benar obat, benar tindakan, benar apa namanya itu, benar rekam medik pasien dan segala macamnya. Itu inilah yang namanya proses manajemen risiko. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan difoto dulu. Nanti PR-nya adik-adik, tolong baca probability, peluang itu apa, dampak itu apa, dan risk grading metric. Silakan nanti saya kasihkan formnya ya. Tuh. Nah, ini sudah ya, menetapkan ruang lingkupnya ya, itu ada resiko terkait perawatan pasien ya, ada audit, ada berat ringan resiko tadi sudah saya jelaskan, sampai ongoing monitoring. Nah, identifikasi. Nah, identifikasi kan sudah banyak kita bahas di pertama-pertama ya, itu adalah mengenali yang namanya apa namanya itu jenis bahayanya. Itu ya. Analisa risiko tadi ya, itu ya, dianalisis tadi atau apa namanya itu kita menentukan peringkat risiko. Peringkatnya tadi berapa yang kita dapat? 12. 12. Nah, itu analisis resikonya ya. Oke. Ya. Nah, kemudian terakhir evaluasi. Nah, apa itu evaluasi? Ya, itu adalah resiko, proses membandingkan antara hasil resiko dengan kriteria resiko, menentukan apakah resiko besar dapat diterima atau ditoleransi tadi. Dalam kategori risk grading metric tadi ada resiko apa saja? RGM tadi. Tinggi, sedang, dan
ringan atau rendah ya, siap, betul sekali ya, itu yang nanti ada baca. Sedangkan kriteria risiko adalah kerangka acuan yang mendasari pentingnya resikonya. Nah, kriteria ini terdiri dari probability tadi, nilainya 1 sampai dengan 5, dampak ini sampai ya, bukan 15 ya, 1 sampai dengan 5, dampak tadi 1 sampai dengan 5. Tuh ya. Nah, baru dikategorikan ke risk grading metric. Nah, setiap resiko dapat dikelola oleh orang yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab tadi di manajemen resiko, adik-adik? Siapa yang bertanggung jawab tadi? Tim manajemen resiko, Siap, tim manajemen resiko. Itu dia orang yang bertanggung jawab. Sudah selesai kok manajemen resiko. Nah, ini analisis penjawab, nanti adik-adik baca ya. Saya perlihatkan dulu ininya ya. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini sebelum saya perlihatkan risk grading metriknya? Nggak ada, Pak. Oke, kita lihat risk grading metriknya ya. Mbak Via atau siapa saja tolong ping ke saya, ping ke WA, supaya saya bisa berikan materi ini dan risk grading metriknya. Iya, Pak.